TV. Kali ini saya bersama Bapak Denny dari Global Multiparts di pameran Surabaya Printing Expo Surabaya 11-14 Juli 2024. Pak Denny akan banyak cerita tentang penyediaan spare part untuk khususnya digital printing, dan juga ada software penawaran untuk update atau peremajaan mesin. Ya, silakan Pak Denny bisa ceritakan apa aja yang bisa dilakukan oleh Global Multiparts. Ya, kita pada intinya perusahaan kita sudah 14 tahun berjalan. Ini tahun ke-14. Jadi dari awal kita memang tidak fokus jualan yang lain-lain. Kita hanya fokus ke dalam spare part, aksesoris, printhead, ya. Lalu juga sekitar 2-3 tahun terakhir ini kita juga fokus ke upgrade mesin tua. Karena seperti kita tahu kan, mesin itu kan, digital printing itu kan mungkin sudah ada sekitar 20 tahun lalu ya. Umurnya ya? Iya gitu loh. Jadi banyak sekali mesin-mesin yang terutama di daerah-daerah tuh yang mereka sudah kesulitan soal suku cadangnya. Kemudian printheadnya juga sudah tipe-tipe yang lama, di mana pabrikan head sudah pada discontinue semua. Betul. Jadi pilihan mereka adalah dua, beli mesin baru atau mereka lakukan upgrade ke mesin dengan teknologi yang sekarang. Nah, kalau yang memang beli mesin baru, oke lah, itu udah mungkin mereka bisa ada opsi. Betul. Nah, lalu kalau mengapa upgrade? Karena mungkin ada beberapa yang pendanaannya masih kurang kalau buat mesin baru. Akhirnya mereka memilih untuk upgrade seperti itu. Nah, di kita ini spare part makin tahun makin banyak variasinya. Karena apa? Karena teknologi digital printing ini kan juga semakin berkembang. Ya, nah, makanya kita spare part ini makin banyak, printheadnya pun banyak tipe-tipe baru belakangan ini gitu. Nah, akhirnya kalau orang sudah memilih upgrade, kita akan upgrade ke printhead yang tipe-tipe sekarang. Akhirnya komponen-komponen mereka lama semua kita ganti semua. Selang-selang, kemudian pompa tinta. Sampai selang-selang juga kita harus ganti. Karena selang itu akan berkerak. Iya. Dan itu akan mengganggu sekali nanti proses sirkulasi tintanya. Takut clogging juga bisa jadi di situ. Jadi kita ganti semua. Dan kita udah melakukan upgrade tuh udah cukup banyak. Daerah-daerah kecil kita udah lakukan itu, dan mereka so far puas sekali. Mereka seperti mendapatkan mesin baru yang mereka bisa produksi lagi. Dan tidak kalah dengan ketika mereka juga bersaing dengan mesin-mesin baru orang yang pada beli yang lain gitu kan. Nah, untuk pelayanan sendiri, apakah Jawa se-Indonesia atau paling jauh di mana, Pak, yang sudah dilayani? Kita satu Indonesia, tapi kalau mau dibicara paling jauh pasti Papua. Paling jauh udah layani Papua. Ada customer di sana? Ada. Wow, luar biasa. Ada Papua. Aceh sampai Papua udah pernah kita handle lah. Betul, gitu. Nah, jadi kalau Papua itu kan boleh dibilang juga sebenarnya marketnya juga cukup besar. Karena di sana pun harga digital printing kan juga berbeda per meternya. Lebih cakep sono ya? Ya, tinggi sekali. Bisa 3-4 kali lipat dari harga Jakarta gitu. Pemainnya sedikit. Pemainnya sedikit. Taruh di minat? Iya. Kita tebang pohon. Gitu. Nah, bicara peremajaan, nah tadi apakah ini mungkin ada beda one stop solution atau total solution? Kalau misalnya saja peremajaan tadi seluruhnya casingnya saja yang ada tinggal ganti semua, atau sesuai permintaan, atau ada dua, sesuai permintaan atau sesuai kebutuhan. Nah, beda permintaan kebutuhan ya. Kalau mau permintaan harusnya semua diganti, tapi saya butuh cuma ini doang, kayak gitu. Apakah seperti itu? Oke, pada intinya sih customer tidak bisa, saya maunya cuma ganti ini saja. Tidak boleh. Betul. Karena apa? Karena secara teknis pasti mereka tidak 100% menguasai. Nah, betul. Gitu loh. Mungkin buat mereka reasonnya, alasannya adalah budget ya, gitu. Sehingga kalau bisa ini aja gimana supaya budgetnya bisa setengahnya misalnya gitu. Betul. Tapi balik lagi, kita nggak mungkin bisa melakukan proses upgrade kalau juga komponen yang menurut kita harus diganti mereka tidak mau ganti, itu juga tidak akan bisa. Ya kan? Saya ambil contoh seperti tadi selang, ya kan, itu harus ganti. Kemudian board itu udah harus pasti ganti karena secara sistem printheadnya udah beda. Ya kan? Kalau kita bicara misalnya dulu ada printhead Seiko, printhead lama, sekarang diganti ke Konica. Ya kan? Udah pasti harus ganti board. Seperti itu. Orang udah beda. Betul.
motornya pun bisa berbeda. Oh, Ya kan, karena speed kecepatan motor itu kan semua berbeda semua gitu. Jadi mau tidak mau memang ya mereka harus ikut dengan paket yang sudah kita tawarin gitu. nah, jika memang mereka dananya nggak cukup, solusinya apa? Apakah nanti masalah payment atau ditunda sampai dengan dananya cukup? Nah, Kalau di ada kita kebijakan khusus nggak? betul, kalau di kita intinya kalau bicara sistem pembayaran, kalau upgrade itu intinya kalau ketika mesin sebelum teknisi saya berangkat kan pasti ada down payment dulu. Ada down payment. Ya kan tanda jadi saya 30% seperti itu. Nah, ketika orang saya datang itu mereka harus bayar sampai dengan prosesnya 80%. Gitu. Nah, setelah itu teknisi saya kerja sampai dengan sebelum running mereka sudah lunasin. Oh, sebelum running itu maksudnya gimana? Sebelum benar-benar tes sprint, Oh, tes runningnya, mereka harus sudah lunasin. Karena kita tidak bisa setelah semuanya berjalan sudah oke, customer misalnya bilang, oh ya nanti saya bayarnya seminggu lagi ya, Wah. saya bayarnya dulu. Padahal tes sprintnya semua sudah oke. Gitu. Itu nggak bisa. Jadi kita sistemnya pasti harus finish lunas dulu. nah ada garansi nggak? Kalau- Berapa lama garansinya? Kalau garansi ada, tapi Ya. garansi kita ini kan tidak bisa disamakan seperti orang beli mesin baru Ya, ya. Kalau betul. beli mesin baru ini 1 tahun gitu. Betul. Nah, garansi kalau yang tidak termasuk garansi adalah print head. termasuk garansi. Betul, mau beli mesin baru, mesin upgrade, semua head itu tidak ada garansi. Garansi di sini semaksud adalah garansi error dalam hal mungkin teknis. Misalnya contoh ya, ini kok begitu di tes print kok nggak jalan. Nah, Seperti itu. Nah, itu garansi dalam dikata kita biasanya orang saya pandu dulu dari Jakarta. Oh, Problemnya apa nih? Problem yang memang bisa dipandu kita dari Jakarta, kita akan pandu dulu mungkin melalui video call dengan operatornya. Tapi semua SOP kita itu sebelum teknisi saya pulang kembali ke Jakarta, pasti kita adakan 1-2 hari training ke operator mesin yang bersangkutan. oh, Gitu. Nah, garansi itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, jadi balik lagi. saat dapat garansi Betul. seperti itu. Betul. Tapi mesin itu balik lagi mau mesin baru, mesin upgrade sepanjang banyak faktor ya. Tintanya oke, listriknya di daerah tersebut oke. Kemudian juga yang operatingnya juga ngerti Nah. ketika dijelasin sama orang saya. Boleh dibilang tingkat kemungkinan error kerusakannya kecil gitu loh. Kecuali tadi saya bilang semuanya sudah oke tapi kan listrik beda-beda ya. Beda-beda. Gitu. Jadi harus ada requirement juga yang harus penuhi. Betul. kan? Makanya orang saya nggak akan setelah selesai tes sprint, oh sudah bagus langsung pulang ke Jakarta nggak. Jadi semua pasti ada kita kasih training dulu 1-2 hari. 1-2 hari training. Betul. Sampai mereka benar-benar nguasain, sudah tahu cara kalibrasi pun kita kasih tahu gitu. Ada, mantep kalau gitu solusinya ya. Nah, ini Perkiraan harga untuk upgrade mesin. range-nya mulai kapan? Ya, kalau orang beli mesin baru mungkin range harga 200 jutaan. Ya. Ya, tapi kalau upgrade itu mungkin sekitar 140, 130. 50-60% lah ya. Ya, kira-kira kurang dari lebih seperti itu. mesin. Ya, makanya tadi saya bilang kan baik lagi kalau terbenturnya mungkin dananya belum siap, ya opsinya ini. Opsinya ini gitu loh. Kita banyak upgrade yang mesinnya itu sudah 1 tahun, 2 tahun tetap seperti biasa seperti mesin baru. Gitu loh. Jadi dia tetap bisa terus produksi, nggak masalah. Nah, terus yang paling kecil mesin yang di-upgrade sama yang paling besar mesin apa? Yang pasti mesin itu kan ada indoor outdoor. Ya, indoor. Itu juga banyak kita upgrade. Indoor juga Ya, Tapi jadi kebanyakan outdoor enggak? kebanyakan tetap outdoor. Kebanyakan Tetap outdoor. ya kan. Karena banyak penuh resikonya. Betul. Kalau kayak Printhead kan kita ada XP600 Ya. itu buat indoor. Kemudian 512i. Ya. Nah, sekarang ada i3200 juga. Oh, iya, Gitu. betul. Jadi ya Printheadnya sekarang kan makin banyak variasinya. Maksudnya tadi, apakah mesin yang besar 5 meter juga dilayani? Atau ada? Pada prinsipnya semua mesin tuh bisa di-upgrade. Bisa. Pada prinsipnya. Betul. Tapi kita bisa lakukan survei dulu. Sampai dulu. Ya, karena kan kita mau tahu kondisi mesin lama dia seperti apa sih. Ada mesin yang berbeda-beda nih. Ada yang mesin sudah mati bertahun-tahun. Betul. Iya kan? Yang sudah karatan, yang wah udah dah, pokoknya udah ada
udah berdebu dan lain-lain gitu loh. Jadi beda-beda. Di survei dianalisa dulu. Betul. Nah, Wah, ini biaya sekian nih. Mas Betul. ini kayak dokter juga dong ya. Iya. Wah, ini sakitnya ini betul. Kondisinya makin buruk, biayanya pasti makin besar. Pasti Mau mahal. tidak mau kan gitu loh. Tapi ada mesin juga yang memang terjaga bagus gitu loh, ya kan. Tapi dia tidak puas dengan printhead teknologi yang dia pakai. Karena dia lihat, oh sekarang ada printhead yang tipe sekian, wah kecepatannya oke ya gitu loh. Oh bagus nih kayaknya nih gitu. Dan sudah banyak banget orang pakai. Akhirnya saya mau ganti dong. Dan itu bisa saja. Jadi kita ganti boardnya, printheadnya kita ganti. Dan tidak kita ganti 100%. Jadi hanya sebagian kecil aja gitu loh. Tapi baik lagi, makanya paling enak kita survei dulu. Survei dulu. Iya, kadang-kadang customer juga suka mungkin salah habis informasi ketika kita tanya, Bapak dari mesinnya printheadnya apa gitu loh. Mungkin dia juga tidak terlalu asal jemput aja gitu kan. Begitu kita lihat datang ke lapangan, wah beda lagi, ternyata printheadnya bukan tipe yang tadi dia bilang gitu. Makanya paling enak kita survei dulu. Kan baru keluar analisa, Betul. ketahuan biayanya. Betul. Betul. Makanya kita kan tidak hanya menyediakan jasa tenis, tapi kita juga karena kita jualan spare part, kita jualan printhead, makanya jadi kita enak. Printhead apapun yang dibutuhkan buat upgrade, kita pasti ada tersedia. Mesinnya mati total pun juga paling tidak masih bisa dihidupin ya. Pasti. Apapun kondisinya. Pasti. Beda dengan dokter. Ya. Beda dengan dokter Om Selendra. Beda dengan dokter. Iya, orang mati nggak bisa dihidupin sama dokter. Om ini lebih sakti. Nah, Itu lihat kondisi kan ya. Betul. Baik lagi. Nah, ketika kita minta, Pak, cek dong punya mesin saya nih. Ditelepon dulu analisa, apa sih kerusakannya? Kayaknya apa tuh headnya udah lama nih. Terus gue lihat kayak bekarat ini. Oke, kita survei. Apa sebelum survei biayanya itu tanggungan ini atau gimana dong? Oke, semua kalau bicara survei kan beda-beda ya. Kalau kita bicara misalnya sesama Jakarta aja, pasti tetap ada biaya surveinya, gitu loh. Nah, kalau luar kota kan mau nggak mau ada transportasi. Nah, itu dia. Dan survei itu kadang-kadang nggak butuh cuma 1 hari. Ya. Ya, katakan mungkin bisa 1 sampai 2 hari. Nanti ada biaya lagi mungkin akomodasi, ya kan, dan lain-lain. Itu biasanya ditanggung customer. Customer sudah ngerti. Udah ngerti itu. Iya. Nah, ketika customer sudah survei, sudah ada biaya survei, kemudian customer akhirnya deal untuk mau upgrade, biasanya biaya surveinya tersebut kita alokasiin, ditotalin buat dari semuanya. Kita potong lah. Oh, Betul. cakep gitu. Gitu. ya, ya. Ya, jadi buat customer juga happy kan, dia Happy. tidak merasa ngeluarin uang buat survei juga, ngeluarin dana juga buat upgrade juga. Cakep tuh, menarik nih solusinya ya. Jadi Iya. emang begitu survei, jika deal misalnya harganya bisa 60% dari Betul. baru, Betul. nah biaya survei tadi menjadi bagian dari deposit lah Betul. kurang lebih ya. Betul. Luar biasa. Bisa hubungi di mana Pak ini? Kalau kita di Jakarta Barat itu di Greenfield, Greenfield. Tanjung Duren, Jakarta Barat. Oke. Ya, tapi kita juga punya online store juga di Tokopedia, di Shopee. Tokopedia. Ya. Namanya ada di sini ya. Namanya Global Multi Parts. Jadi Global Multi Parts. ya, Global Multi Parts-nya disambung semua, huruf kecil semua. Itu di Tokopedia kita ada. Semua barang kita, spare part kita semua ada di situ. Ya. Kalau cuma untuk spare part bisa kirim online. Betul. Kalau online kan tinggal customer mau pilih mau pakai jasa pengiriman apa, pembayarannya mau pakai apa gitu. Tapi semuanya ada di situ semua. Karena kalau mau upgrade harus onsite. Betul. Kalau upgrade mau tidak mau mungkin chatting kita di via Tokopedia dulu juga boleh. Nanti kita bantu. Oke. Pak Rudi ada sampaikan? Satu yang menggelitik sebenarnya terkait spare part, Pak. Ada fenomena sekarang ini kan end user pun sudah bisa dapat akses untuk beli Ya. langsung spare part Oke. di luar. Oke. Nah, menurut Pak Denny seperti apa itu? Ya. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Ya kan? Tapi baik lagi. Kalau saya melihatnya orang yang beli kita tinggal di Indonesia, kita beli lokal di Indonesia juga. Kelebihannya adalah satu, dia mau beli 1 piece dia bisa. Gitu loh. Sementara kalau dia beli di luar negeri, dia tidak mungkin beli cuma 1 atau 2 piece. Contoh pompa yang begitu kecil atau kabel yang begitu kecil, lalu dia beli cuma 10 piece misalnya dia import, itu kan tidak mungkin. Artinya kalau memang dia mau beli langsung, artinya dalam harus quantity yang jumlah besar. Itu nomor 1 kan. Yang kedua, jadi yang pertama tadi saya bilang quantity, kita bisa mau beli 1 kita bisa antar, dan apalagi yang kotanya sama, langsung kan dia dapetin juga saat itu juga gitu loh, ya kan. Nah yang kedua adalah kalau beli lokal gitu ya, ada salah barang,
atau barangnya tidak sesuai. Tidak sesuai. Ya, jangan salah. Kalau kita mau beli di luar tuh bukan berarti dijamin barangnya dijamin bakalan kita pesan A, datang barang A. Belum tentu. Sering banget itu kejadian datangnya ternyata barangnya beda. Karena kita ambil contoh ya, spare part kecil gini, bentuknya sama, tapi variasi bisa 5-6 macam. Beda di konektor, dan itu susah buat difoto. Gitu, kadang-kadang kita cuma taunya oh, mau beli di China barangnya yang ini, tapi begitu datang konektornya berbeda, nggak bisa dipasang gitu loh. Jadi kayak gitu-gitu. Tapi kalau di kita, nah kayak kita di online market itu semua kita tulis deskripsinya jelas. Misalnya yang konektornya kecil, konektornya besar, ukurannya berapa, jadi kita detail gitu. Makanya dan kalau mereka salah pun kita masih punya kebijaksanaan, ya udah kita ganti gitu, tukar barang lah. Tukar barang pun kan juga enak. Kita kirim balik ke dia gitu kan, 1 hari juga sampai. Misalnya kalau di luar kota pakai pengiriman cepat misalnya gitu. Masih ada potensi paling tidak untuk tuker lah ya. Betul, seperti itu. Dan yang berikutnya, kalau misalnya ada barang yang ternyata dipakai tidak berfungsi, kesalahan defect dari pabrik lah misalnya kita bilang ya. Kalau di kita sistemnya masih fleksibel untuk sepanjang memang masalahnya adalah dari pabrik, kita bisa ganti. Kayak gitu kan. Tapi kalau import, satu barang rusak, apakah dia harus kirim lagi pakai DHL ke sana, dia tunggu barang balik, itu kan udah biaya 2 juta-jutaan. Gitu. Jadi sekali lagi semua ada plus minus gitu loh. Enggak, kita belanja itu kan nggak cuma faktor harga. Faktornya tadi bilang, yang hal-hal tadi kan bikin orang kan nyaman ya. Oh iya, kalau saya salah barang, saya bisa dibantu. Kalau saya barangnya rusak, saya juga bisa dibantu. Semua ada fleksibilitasnya gitu. Oh di sini. Terkait harga, perbedaan Kan udah tertera di Tokopedia harga ya. Iya, tapi tapi maksudnya dengan antara orang kan sekarang tadi itu ada kelebihannya. Ya, jadi sekarang kita bicara ada AliExpress atau ada Ali apalah ya, secara online. ya. Nah, perbedaan harga yang tercantum di sana dengan yang dimiliki oleh Pak Denny di sini, harganya perbedaan seberapa Oke. signifikan sih atau berapa jauh? Kalau harga barang lawan harga barang lokal dengan harga barang beli di luar udah pasti akan lebih mahal barang di lokal. Udah pasti kan. Tapi jangan salah, ketika misalnya kita mau beli barang spare part melalui Alibaba gitu ya, seperti itu. Jangan salah, mereka kan punya biaya-biaya lagi, biaya shipment. Udah begitu nunggunya pasti nggak bisa 1 hari sampai kan. Nunggunya bisa 1 minggu ya kan, baru sampai di sini gitu loh. Jadi harga itu kan nggak bisa cuma dilihat harga barang di sini $1, di sana misalnya $0,5 gitu loh, beda, wah lebih murah nih. Tapi ada biaya-biaya lagi pasti. Kalau kita beli, ya kita import barang lah sama kan kayak gitu. Tapi kalau harga di kita kan ya sudah harga yang tinggal ditambah harga JNE atau harga pakai GNT, ya cuman gitu aja. Tapi kan itu juga nggak mahal-mahal banget. By the way, yang terakhir, ada berapa banyak item sih kalau kita bicara spare part? Segini banyak ini. Kalau spare part kita total hampir 700. 700 item. Iya, Item 700. yang disiapkan oleh Multipart. Betul. Luar biasa. 700. Karena apa? Karena contoh satu kategori barang kabel misalnya, ya bentuknya sama, mirip-mirip, tapi ukurannya beda-beda. Gitu. Panjangnya beda, lebarnya bisa beda. Gitu. Jadi banyak macam. Bumper bentuknya mirip-mirip, ukuran lubangnya beda. Oh, Seperti itu. Ya, bentuk filternya beda-beda lagi. Gitu. Dan tidak semua mesin digital printing itu hanya gampang kita sebut, oh ya saya mau filter yang ini. Tidak bisa. Karena filter banyak macam. Belum tentu bisa kompatibel dengan mesin-mesin lain. Makanya begitu banyak. Oke. Gitu. Oke. Itulah mengapa karena terlalu banyaknya membeli langsung dari luar ke Indonesia itu kan akan jauh lebih beresiko kesalahannya. Gitu. Oke. Cukup Pak Suwendra, kok nggak 3 hari 3 malam nggak selesai? Nanti kita sambung lagi Soben TV. Untuk lebih detailnya nanti bisa hubungi di alamat berikut ini. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Thank you Pak Denny. Oke.